Begitu pengantin wanita memberikan uang kepada orang asing itu, anak laki-laki itu bergumam kaget. Hei, pengantin wanita, aku bukan pengantin priamu. Jadi mengapa kau memberiku begitu banyak uang? Tiba-tiba, anak laki-laki itu memperhatikan jari-jari gadis itu mencoba memberi isyarat sesuatu. Saat ia mengerti bahwa gadis itu menunjukkan nomor darurat, ia bergegas mengejar mereka untuk membantunya dan menghalangi jalan mereka, sambil berkata, "Hei, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu yang sangat menarik yang mungkin menarik perhatianmu." Tetapi begitu matanya tertuju pada gadis itu, ia langsung berkata, "Tunggu, ini Tina, rekan kerjaku. Kalian mau membawanya kemana?" Wanita licik itu dengan cepat menjawab, "Aku bibinya, dan dia pamannya." Tina mencoba menggelengkan kepalanya, tetapi pamannya meraih kepalanya. Wanita licik itu membentak, "Minggir, jangan menghalangi jalan kami." Saat mereka mencoba berjalan ke depan, orang asing itu menjadi tembok batu di jalan mereka dan berkata dengan curiga, "Tunggu dulu, aku ingat bibi tertua Tina. Dia masih sangat muda dan cantik, tidak seperti kamu." Suaminya segera mencoba menutupinya. "Kau bicara tentang istriku kan? Dia dulu cantik. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya sekarang." Wanita licik itu menyikutnya dengan marah dan berteriak, "Kau takut pada pria tak berguna ini? Dia sendirian dan kami juga. Dia tidak bisa menyentuh kami. Baiklah, inilah kebenarannya. Kami adalah pedagang manusia. Pisau dan darah adalah alat kami. Kami sendiri yang mematahkan kaki Tina. Jadi jangan ikut campur atau kami akan mematahkan kakimu juga dan mengirimmu ke Myanmar." Suaminya ikut bergabung. "Kami akan mengirimmu bersama dengannya." Anak laki-laki itu tertawa mengejek. "Kalian bajingan. Aku tahu kalian adalah pedagang manusia. Baiklah, mari kita buat kesepakatan. Aku akan memberimu lem tanpa kait ini dan kau lepaskan Tina." Kedua pedagang manusia itu bertanya dengan bingung. "Apa ini?" Anak laki-laki itu menipu mereka lebih jauh. "Ini adalah lem dua sisi tanpa kait. Sempurna untuk pekerjaan. Anda bisa memasang kamera di mana saja. Tidak ada yang akan memperhatikan dan Anda bisa menculik dengan mudah. Tidak meninggalkan bekas sehingga Anda tidak pernah tertangkap." Si pedagang manusia bertanya, "Berapa harga jualnya untuk kami?" Anak laki-laki itu menjawab, "Sudah kubilang ini sangat cocok untuk pekerjaanmu. Ambil saja, lepaskan Tina." Menawarkan produk itu kepada mereka. Si pedagang manusia mengambilnya, melihatnya dan berkata, "Untuk barang kecil murahan ini kalian ingin kami menyerahkan seorang gadis berharga? Kau pikir kau pintar?" Bocah itu meyakinkan mereka, "Dengan ini kau bisa menculik lebih banyak orang dalam sehari dan cepat kaya." Wanita licik itu berkata, "Kami juga akan mengambil ini, dan kami tidak akan membiarkan gadis itu pergi." Ia berjalan menghampiri pria itu dan menamparnya dengan keras, membuatnya ketakutan. Kemudian ia menamparnya lagi dari sisi lain dan berteriak, "Bahkan jika 10 pria sepertimu datang, tak satu pun dari kalian bisa mengalahkan kami." Bocah itu mencoba mengumpulkan keberanian dan mengangkat tangannya, tetapi wanita itu menendangnya dengan keras di antara kedua kakinya. Ia jatuh tak berdaya ke tanah. Ia memerintahkan suaminya, "Bunuh dia." Saat suaminya mendekat untuk menyerang, bocah itu tiba-tiba bangkit dan melayangkan pukulan kuat ke wajahnya. Pedagang itu kehilangan keseimbangan, dan pria itu berlari kembali ke arah istrinya ketakutan. Ia berbisik, "Pria ini sepertinya berbahaya, menakutkan." Wanita itu dengan marah berteriak, "Kau tidak berguna. Aku akan menanganinya sendiri." Dia menyerbu ke arah anak laki-laki itu, tetapi anak laki-laki itu meraih kepalanya dan memukulnya 3 hingga 4 kali. Kedua pelaku perdagangan manusia itu terhuyung mundur, gemetar dan lemah. Dengan marah, wanita itu menampar suaminya, gemetar ketakutan saat anak laki-laki itu melangkah maju lagi. Mereka berdua jatuh ke tanah, memohon belas kasihan. Anak laki-laki itu memperingatkan mereka, "Duduklah di tanah sekarang juga." Ketakutan mereka menutup telinga dan duduk. Dia perlahan berjalan ke arah Tina dan berkata, "Kau sudah selamat sekarang. Jangan khawatir. Orang-orang seperti mereka pantas mendapatkan hukuman berat di bawah hukum." Seorang anak laki-laki pemberani mempertaruhkan nyawanya dan menyelamatkan seorang gadis dari pedagang manusia.